mau dalam keadaan sehat, bahagia, hati damai ya. Tidak mencari perkara di luar sana karena kita semua damai. Saya Kak Rose hari ini ditemani Daniel seperti biasa akan menemani Anda di acara Rumpi. Oke, ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita seru-seru semua ya. Dan pastinya kita bisa mengambil hikmah baik dari semua cerita. Kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik data dari dunia nyata maupun dari dunia. Apa berita yang lagi kita highlight hari ini? Ini dia. Berita hot kali ini datang dari Tobias Justin atau Just No Limit. Gamer sekaligus YouTuber berusia 26 tahun ini kemarin mengumumkan telah melamar sang kekasih Siska Cole, konten creator yang dikenal dengan konten-konten mewah seperti mukbang nasi padang seharga 13 juta, makanan yang kerap ditambah edible gold, hingga membuat ice cream yang rasanya tak biasa seperti rasa ayam geprek, nasi padang, dan bibimbap. Pasangan yang telah lamarannya yang telah ditonton lebih dari 13 juta kali ini membuat netizen salah fokus karena cincin yang diberikan Just No Limit harganya mencapai 1 miliar rupiah hingga disebut netizen pasangan Money No Limit saingan Rafathar, couple sultan bertambah dan tidak ada alasan pacaran lama karena harus mengumpulkan modal. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama yang akan berbagi ceritanya. Ada siapa? Kita lihat profilnya Tessa Kaunang berikut ini. Tessa Kaunang, artis berusia 45 tahun ini 16 Agustus kemarin berduka lantaran adiknya Genesi Kaunang meninggal dunia karena sakit kanker liver stadium 4 sejak awal 2022. Sebelumnya sempat didiagnosa ambeien namun dokter salah diagnosa. 3 hari sebelum adiknya meninggal, Tessa mendapat firasat sebab Genesi sudah kesulitan berkomunikasi dan di hari terakhir Tessa hanya bertemu sebentar karena harus bekerja di luar kota. Perempuan yang ingin membalas jasa sang adik dengan membantu merawat anak-anaknya ini mengaku banyak dibantu Genesi yang berprofesi sebagai pengacara, seperti saat rumah Tessa digerebek karena laporan mantan suaminya pada 2018. Bahkan Genesi sigap membantu hal kecil seperti memperbaiki wifi dan merapihkan kabel. Seperti apa kenangan Tessa Kaunang terhadap mendiang adiknya? Dan mengapa Tessa tidak menanggapi komentar Sandy Tumiwa dalam postingan yang diunggah 16 Juli lalu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, di private room sekarang sudah ada Tessa Kaunang ya. Tanggal 16 Agustus kemarin ya Tessa kehilangan sosok adik yang deket banget sama kamu gitu ya, yang sosok yang peduli sekali sama. Adik yang jaraknya cuma 1 tahun sih sama saya, jadi pada masa kecilnya itu benar-benar barengan. Kan kalau gue kan bertiga ya, keluarga bersaudara. Yang pertama saya, terus adik saya yang Genesi dan juga yang terakhir itu Meku Kaunang itu bedanya 11 tahun. Jadi agak jauh. Jadi ini yang betul-betul dekat sama kamu. Dekat, jadi sampai sekarang pun. Ya gini, jadi waktu kecil karena kita saking deketnya udah kayak anjing sama kucing. Jadi berantem terus, waktu kecil bener-bener berantem terus. Tapi seiring berjalan waktu, pada saat dewasa ternyata kita saling support. Oke, ini kalau kita tunjukin foto ya, nih fotonya. Iya. Lihat orangnya sudah pergi meninggalkan kita di dunia ini gitu ya. Tapi apa kalau kamu lihat sosok ini, apa yang masih terasa sekali gitu, teringat banget apa? Adik saya ini orangnya itu bisa dibilang orang yang perfeksionis juga. Saya orang yang perfeksionis juga, tapi dia lebih detail sebagai cowok. Karena kalau dibandingkan kita keluarga gitu, yang paling handyman tuh dia. Dia itu paling seneng yang namanya pasang-pasang kabel, sound system. Dia juga kan bergelut di dunia musik ya gitu ya. Kayak misalnya waktu itu saya bilang, Jen ini tolong dong pasangin wifi. Ada router yang mesti dipasang supaya nyambung dari bawah sampai atas wifi-nya. Dia yang bantuin. Karena kalau dia itu benar-benar detail banget, dihitung per jaraknya. Pokoknya rapi banget deh. Ketika kamu menjadi single parent? Waktu saya jadi single parent, karena kebetulan dia ini kan pengacara juga. Waktu itu ada beberapa kasus yang saya harus hadapin pada saat perceraian, terus ada masalah juga. Dia yang support saya. Pokoknya dia yang bilang, udah mbak, aku yang jagain, aku yang ke rumah, aku tungguin, jangan sampai ada orang masuk apa segala macam. Memang dia. Memang dia. Gitu. Ketika mendiang meninggal, apa yang kamu rasakan? Paling kehilangan apa dari kehadirannya? Ya itu berat banget buat kamu. Iya,
Ya itu tadi ya, dia itu orang yang memang apa-apa gitu. Waktu saya ada masalah juga saya bilang, Jen ini tolong dong begini, sampai masalah mobil gitu. Memang dia yang paling ngerti gitu. Bukan karena dia apa ya namanya, orang yang mau disuruh-suruh, bukan disuruh-suruh, tapi saya bisa konsultasi gitu loh sama dia. Jen ini kok mobilnya rusak ya, ininya nggak enak, itunya nggak enak, kenapa? Oh itu dia tahu gitu. Dia dulu kan pernah ambil teknik mesin juga. Jadi sekarang kalau kamu lagi ada masalah seperti itu, ya nggak ada yang bisa diajak ngomong gitu. Semua kita keluarga memang bergantungnya sama dia. Untuk masalah hal-hal yang kecil-kecil itu bergantungnya sama dia. Karena yang lainnya itu punya kemampuan masing-masing. Papa saya, mama saya, adik saya yang terakhir itu punya kemampuan masing-masing yang tidak kita punyain. Yang punya cuma adik saya ini. ketika di saat-saat terakhir mendiang meninggal, kamu nggak ada di sisinya? Di saat-saat menghembuskan nafas terakhir saya nggak ada. Saya kebetulan lagi perjalanan keluar kota. Nah sebelumnya itu sekitar jam 7:30 malam saya itu datang ke rumah sakit. Saya itu masih lihat dia, saya itu masih pamit gitu sama adik saya. Saya bilang, Jen, aku mau berangkat dulu ya ke Purwokerto. Kamu tungguin aku, jangan kenapa-napa, kamu sehat-sehat aja, kamu semangat. Nanti aku pulang, nanti aku balik lagi ke sini, aku bilang gitu. Ya waktu perjalanan karena naik kereta, perjalanannya 4 jam sampai sana, udah selesai cuci muka mau tidur, nggak tahu ya dapat kabar dari mama bahwa dia udah nggak ada. Pada saat kamu ngomong sama dia nggak komunikasi? Waktu datang itu dia masih respon, tapi nggak lihat saya. Karena jadi udah nggak bisa ngomong ya? Udah nggak bisa lihat. Jadi lihatnya cuma ke atas aja gitu. Terus dia masih respon, masih ngangguk, dan waktu saya bilang dada, tangannya masih dada, tapi lemes banget, udah lemes banget memang gitu. Dan saya sih masih berharap saat itu dia masih bisa untuk melanjutkan hidup gitu loh. Kita kan semua berharapnya masih bisa sehat lagi. Ada harapan gitu. Iya. Kita lihat sekarang suasana pemakaman mendiang Gensi berikut ini. Papa kamu gimana menerima? Ya, kita semua sekeluarga sih udah berusaha terima dengan ikhlas ya. Karena memang kita tahu bagaimana dia berusaha menghadapi kesakitannya dia selama dia di rumah sakit. Kita tahu bahwa dia udah berjuang supaya dia bisa sembuh. Saya dan keluarga udah berusaha untuk membantu dia dalam perawatan, dalam segala hal untuk membuat dia bisa sembuh gitu. Ya, tapi Tuhan mungkin berkata lain. Ya, dia tidak sakit lagi sekarang. Dan sekarang dia udah nggak sakit lagi, dia udah sehat, udah bahagia bersama Tuhan. Ya, udah bisa senyum. Tadinya sih udah nggak bisa senyum, nggak bisa respon lagi. Tapi kamu melihat orang tua kamu gimana? Kehilangan anak itu kan juga hal yang berat ya buat orang tua. Iya pasti. Kita semua merasa kehilangan. Tapi kita selalu berusaha juga saling menguatkan bahwa ini yang terbaik buat adik saya. Adik saya juga pada saat hari Sabtu masih sempat ngomong. Dan dia malah menguatkan kita semua karena saat itu kita lagi ngumpul bareng. Dia bilang apa? Hari Sabtu itu hari Minggu itu dia masih ngomong. Dia bilang dia udah mulai ngelantur sih sebenarnya. Dia ngomongnya karena ngelihat pada nangis, dia bilang udah nggak usah khawatir masalah pembayaran. Semua udah beres, semua udah bisa diatasin. Mbak Tessa, Papa, Mama tolong kasih tahu nih sama Cynthia. Ada Cynthia itu yang nemenin dia terus ya. Ini kan udah beres ya? Iya udah beres, kita bilang gitu. Udah semangat, jangan bingung lagi. Udah ya, udah beres ya, dia bilang gitu. Dia hari Minggu itu dia masih sempat ngomong itu gitu. Kenapa kamu sebut itu ngelantur? Karena nggak ada masalah pembayaran. Tidak ada yang pikirin masalah pembayaran. Kita semua tuh nangisin karena keadaannya dia. Tapi dia pikirannya, kita bingung karena mesti bayar pakai apa, uang apa, berapa banyak gitu pikirannya. Nah itu yang saya bilang, wah ini udah mulai nggak terarah omongannya gitu. Tapi kita kita iyain aja. Dan itu dia terakhir sempat ngomong gitu. Dia bilang, udah ya, udah beres semua kan, udah selesai kan.
udah clear semua kan. Dia sempat ngomong gitu meskipun tidak selantang atau selancar seperti saya omongin gitu. Jadi itu kamu sudah mulai agak firasat kayaknya. Nah sejak itu dia nggak bisa ngomong lagi sampai hari Senin itu saya izin. Itu dia udah nggak bisa ngomong lagi, cuman gerakan-gerakan aja. Sakitnya apa sebetulnya? Barangkali ini bisa share juga buat yang lain ya. Apa sih tanda-tandanya? Kan ini kronologi penyakitnya sebetulnya. Jadi awal tahun ini dia ngerasa sakit di perut, kayak susah buang air besar. Dan maaf ya, itu seperti ada keluar darah gitu. Dan dia pikir ambeien pertamanya gitu. Karena memang punya. Nggak ada. Cuman karena gejalanya seperti itu. Dia pikir. Jadi nggak didiagnosa dengan dokter? Bukan, dia pikir. Akhirnya dia minum obat ambeien apa segala macem. Jadi mengobati sendiri? Mengobati sendiri dulu. Ternyata nggak sembuh-sembuh, makin sakit. Karena orang nggak bisa buang air besar itu kan sakit ya. Nggak enak kok. Nggak enak sekali. Nah akhirnya ke dokter, baru ketahuan bahwa dia itu ada tumor usus. Tumor usus, jadi ada penyumbatan di usus sepanjang 15 cm. Akhirnya itu dioperasi, dipotong. Selesai itu kita pikir udah beres, ternyata masih tetap sakit perut dan tetap susah buang air. Dan ternyata setelah diperiksa lebih dalam lagi sama dokter, ternyata ada kanker liver. Dan itu sudah menyebar dan sudah ketahuannya di stadium 4. Di awal tahun itu, sejak 2022. pemeriksaan atau operasi tumor usus itu. Gitu. Nah, akhirnya udah keburu menyebar karena udah stadium 4. Jadi bisa dibilang ya pengobatannya nggak lebih dini, agak terlambat gitu. Nggak maksimal jadinya. Nggak maksimal jadinya. Jadi kalau bisa sharing hikmahnya bahwa apapun itu kita harus cepat-cepat cek. Ya, kita rasa ada gejala-gejala sedikit, entah itu cuma sakit perut yang susah buang air pun, kita harus buru-buru cek gitu. Takutnya memang ya kayak gini, salah diagnosa akhirnya gitu. Dari sosok mendiang Gensi itu, apa yang kamu ingin share, kebaikan apa tentang mendiang yang? Adik saya ini bisa dibilang awal mula atau pionir dari keluarga yang istilah kita sebagai orang Kristen itu bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dia. Dan dia yang membawa keluarga pada akhirnya lebih mengenal Tuhan lebih dalam, dan semuanya itu bisa ikut melayani Tuhan itu karena dia. Itu adik saya. Di umur berapa? Dia sudah melayani Tuhan sekitar 15 tahun ada ya. 15 apa 20 tahun saya lupa awal mula. Dari dia kuliah kok kalau nggak salah. Nah, jadi sejak dari dia yang pertama awal mula istilahnya mempersembahkan dirinya buat Tuhan sepenuhnya, dan di situ keluarga ikut gitu loh. Di situ keluarga bisa melihat kehidupan dari dia gitu. Apa yang dia katakan yang membuat kamu juga akhirnya bersama-sama, kamu pribadi, yang dia katakan akhirnya kamu pun juga mulai lebih total dalam melayani Tuhan? Kalau saya sih belum total ya. Saya bukan full time tapi full heart kalau buat orang-orang kita bilang. Tapi apa gitu. Ada kata-kata dari mendiang yang kena banget? Gini, dia itu buat keluarga, dia selalu menyemangati kita bahwa apapun masalah yang kita hadapi itu pasti akan dilewatkan, akan bisa kita lewati semuanya karena Tuhan. Bukan karena usaha kita yang sekeras apapun, pokoknya percaya aja kita bisa melewati semuanya itu karena Tuhan. Dan dia memang bisa dibilang pejuang ya, fighter, dan yang memang membawa keluarga kita semua dari yang nggak tahu lebih dalam tentang Tuhan sampai akhirnya kita semua tahu, oh ya memang harus ngandelin Tuhan, apapun itu harus ngandelin Tuhan, baru benar hidup kita segala sesuatunya. Karena itu kita lihat juga Tessa terlihat tabah karena tahu bahwa dia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Amin. Iya betul, karena kita semua percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik dari Tuhan buat adik saya. Kami sangat berusaha untuk mengikhlaskan segala sesuatunya. Baik, Tessa terima kasih untuk sharing. Sama-sama. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Hits boyband yang berdiri tahun 2011 beranggotakan Irwan Chandra, Lee Jong Hun, dan Ferdinand Kwok ini dikenal dengan lagu berjudul Yes 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 hingga pernah manggung ke Hong Kong.
namun bubar pada 2013 karena isu cinta segitiga antara mantan istri Irwan Monique Octaviani dengan Lee. Irwan, penyanyi, aktor sekaligus pendeta berusia 45 tahun ini pernah menikah dengan Monique pada 2006 dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2012. 5 tahun pasca bercerai, Monique menikah lagi dengan Lee sehingga Lee disebut sebagai perebut bini orang. Pria asal Palembang ini menikah lagi dengan YouTuber Evina Vince pada Mei 2021. Ferdinand, penyanyi berusia 32 tahun yang bergabung dengan Hits sebagai personil termuda saat berusia 19 tahun ini menikah dengan Levina Mondong sejak 2010 dan dikaruniai 2 anak. Pria yang harus menurunkan 20 kg berat badannya demi bergabung dengan Hits ini kini menjadi CEO sebuah perusahaan arsitektur dan desain interior. Benarkah Hits akan comeback? Mengapa Irwan tidak menunjukkan foto-foto pernikahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Adu. Kan kalau Hits dulu ya, tahu kan Hits udah lahir belum pada. Dulu kan 3 personilnya ya, akhirnya ada 2. Dia udah sering beberapa kali ketemu ya Irwan Chandra ya. Kenapa nutupin mukanya? Gaya ya. Hari ketemu sama Ferdinand. Ini yang paling muda. Yang paling muda. Kamu menjadi korban dari kakak-kakak kamu yang emosional ini ya. Benar. Iya Ferdinand ya. Ini kita mau mengingatkan lagi seperti apa sih penampilan Hits yang muncul lahir di tahun 2011. Ya pada saat kamu masih umur berapa waktu itu ya? 18, 19? Umur 21. 21 tahun. Kita lihat yang berikut ini. Tetap ya kacamatanya. Iya, ini kenapa sih pakai kacamata Ferdinand? Itu ciri khasnya kita. Oh, ciri khas kita. Ya, enggak, kamu doang. Saya tadi mau bawa, cuman saya tadi nebeng mobilnya dia, jadi lupa bawa. Oh, lupa bawa, harusnya pakai kacamata ya? Bawanya kacamata plus. Menandakan usia ya. Kamu kalau lihat itu, kalau kalian lihat itu lagi gitu, apa yang terasa sih gitu? Apa fair? Seru sih, jadi ingat-ingat masa lalu kita. Masa lalu pernah begitu ternyata. Pernah terjadi begitu, pernah joget begitu gitu ya. Kalau Irwan sih apa ya? Pengen lagi? Pengen lagi, enggak. Maksudnya salah satu mengingatkan sama fans tuh kalau, Irwan Chandra yang mana ya? Muncul itu hits. Jadi itu satu trademark ya. Trademarknya ya, berarti ini kayaknya penonton kalian zaman dulu tuh udah ya kayak kalian ya, udah berkeluarga gitu sekarang gitu ya, fans-fansnya gitu ya. Benar. Terus apa yang ada nggak sih dia? Ini kan sempet kalian berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Apa yang paling kalian kangenin dari kumpulnya kalian di Hits ini? Ada nggak? Kalau saya mungkin olahraga ya, exercise. Nah, dulu kamu suruh nurunin berat badan ya? Iya. Berapa kilo dulu? Dulu 90. 90 harus jadi 70. 74 lah. 74. Siapa yang maksa? Ini. Disuruh ngapain kamu dulu? Olahraga disuruh ngapain? Ikut saya nge-gym, terus saya atur pola dietnya. Karena gitu? Kan ya nggak bisa dong, kita langsing semua, dia gemuk sendiri. Jadi pertanyaannya kenapa dia yang dipilih waktu itu? Suaranya dong, tes dulu. Coba tes dulu. Nyanyi lagu. Yes. Mana, sini. Oke, jadi di antara kalian bertiga, jadi bisa nyanyi dia? Iya, saya bisa nyanyi, cuman ya kurang merdu lah. Iya. Dan salah satu lagi ya, ternyata waktu dia udah kurus, mirip banget sama artis Korea. Oh iya? Sama siapa? Tapi bukan sama Lee Jong Hoon ya. Miripnya sama Rain. Oh gitu, ayo coba tes. Oke, 5, 6, 7, Anak-anak kamu tahu kalau kamu dulu pernah nyanyi Hits? Anak-anak kan sekarang udah mulai gede nih. Iya. Udah bisa searching YouTube. Ketika melihat apa komentar mereka? Katanya, kok dulu ganteng banget Dedi gitu. Dulu ganteng banget. Nah, kita mau nanya nih ya kan. Nih kan kalian cuma 3 tahun doang habis itu bubar ya. Ini ada salah satu testimoni dari seseorang yang tahu banget di grup ini ya. Yang kira-kira apa sih penyebab bubarnya? Ya udah coba kita lihat. Nah itu dia, kan udah bisa dijawab. Gara-gara kamu Amali. Ya itu faktor utama lah. Faktor utama? Ya udah nggak ada kekompakan pasti kan. Bakal bubar juga karena saya yang mendirikan, saya yang menjalankan. Dan saya udah membaca bahwa Korean Wave waktu itu 2013 sudah surut. Kayak Super Junior udah mulai bubar, saya lihat ini pasarnya udah nggak jalan sebenarnya. Katanya gitu. Padahal mah boyband sekarang masih ada kok
kalau di Korea ya. Berarti emang gara-gara berantem gitu nggak menurut kamu bubarnya? Mungkin alasan utamanya. Kamu kan sebagai anggota yang paling muda, ya kan pada saat bubar gara-gara mereka berdua itu ya, apa perasaanmu sih sebenarnya? Ya, cukup sedih. Pengennya sih bubarnya waktu kita lagi peak ya, waktu lagi. Peak. Emang ini pas bubarnya pas udah agak turun? Kurang naik sebenarnya. Maksudnya pengennya baik-baik gitu. Oh, pengennya baik-baik. Gitu. Terus habis dari kejadian itu kamu berapa lama nggak ketemu? Kamu kan cerita di podcastnya katanya tahun 2020 baru ketemu lagi sama Irwan, betul? Iya. Sesudah bubar itu? Kita saya masih ngajakin konten YouTube saya. Baru ketemu itu? Baru ketemu. Iya. Kalau sama Li? sama Li sering papasan sih, kadang di mall. Papasan, gitu. kenal nggak? Ah, kenal deh. Papasan nyapa nggak maksudnya? Nyapa. Oh nyapa. Kalau kamu terakhir. Tapi pertanyaan saya kenapa Li nggak diajak? Kenapa sih Li nggak diajak? Nanti kita ajak untuk mereka nyanyi bertiga ya. Iya dong. Nggak, mau nyanyi bertiga masih sanggup? Masih. Sanggup. Oh sanggup banget. Sanggup saya ya? pengen ketemu Li lagi. Iya. Aduh, dia ngomong begitu tapi kok aku yang deg-degan. Oh, ada pertanyaan. Ferdinand, kamu udah di fallback belum sama dia? Kamu follow dia? Kamu follow dia? Follow pakai akun lain. Follownya pakai akun. Jujur banget ya. Terus ada lagi yang kocak juga nih ya. Ada describe foto kita mau tunjukin nih. Nih describe foto. Ini foto ini. Ini kan ini dari foto ini katanya ada cerita lucu. Kamu diundang ya kan? Iya kan? Tadi kamu cerita apa ke dia? Pada saat sebelum kamu datang kamu minta izin dulu sama dia. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Kenapa harus minta izin ke? Dia adik yang baik memang. Takut dimusuhin atau gitu? Nggak akan permisi dulu sama. Sama Irwan. Nah, kamu ngomongnya gimana? Bro, ini diundang nih. Terus? Baiknya datang nggak ya gitu. Terus dia bilang, Irwan bilang, Kalau Irwan sih terserah. Cuma saya mungkin kalau orang-orang lihat saya di sana mungkin buat saya sendiri saya kurang enak. Mungkin. Jadi kamu nggak datang? Kamu nggak datang? Pas saya lagi di luar kota juga. Oh. Terus tapi pada saat dia nikah kamu diundang datang? Iya. Tapi Li nggak diundang. Sebenarnya sih mau undang karena mantan sih ada di bawah. Mantan? Nganterin anak-anak. Oh. Datang. Pada saat itu. Ya, kalau Li-nya sibuk. Oh, diundang padahal sebetulnya. Enggak. Ya, apa Ferdinand, apa nasihat kamu buat Li? Nggak usah dinasihatin, udah pada tua-tua ya kan. Tapi kan dari cerita di podcast kamu ketika kamu bertemu di tahun 2020 ya baru ketemu Irwan, kamu sampai meluk dia, apa kabar bro gitu. Apa yang terjadi? Emang kamu pengen tahu apa dari Irwan? Kenapa kamu nanya sampai begitu gitu? Apa karena saking lamanya nggak ketemu? Iya, saking lamanya kali ya. Terus dulu kan kita deket banget, tiap hari kumpul, latihan bareng. Ya kangen aja sih. Kangen. Kenapa baru 2020, bukan dari tahun 2013? Kamu nggak pernah halo-halo dia apa? Pernah nggak halo-halo? Di Instagram sih saya komen-komen kalau dia ada. Dia komen, dibalas nggak komennya? Oh, dibalas. Followernya dikit soalnya. Oke, ini ada juga dari mantan manajernya Hits juga pernah kasih testimoni tentang masing-masing personel gitu ya. Siapa yang paling rewel? Kita lihat yang berikut. Siapa sih? Itu jujur, emang dulu kalian ngerasa gitu? Iya. Ada tapi, beda culture juga? Li bisa bilang di YouTube, ini bener, dia jujur. Dulu begitu. Dulu begitu. Ya. Kalian dulu waktu ngelihat ya, kalian dulu waktu gabung di Hits sebelumnya belum kenal sama Li? Enggak. Saya ngumpulin satu-satu. Kamu yang ngumpulin satu-satu? Ya. Baru bahkan manajer pun saya ketemuin juga. Oh gitu? Ya. Jadi baru tahu deh itu tabiat masing-masing. Iya, bayangin bikin satu grup. Terus yang saya mimpin, saya harus menggabungkan semua itu jadi satu. Iya, agak susah banget, kerja keras ya. banget ya. Oke. Nah ini pertanyaannya sekarang ya. Kalau gitu aku mau tanya, siapa di antara kalian bertiga ya? Ini mumpung Li nggak ada ya. Kita ngomong. Li, besok kita undang besok kalian. Siapa di antara kalian bertiga tuh yang kalau latihan suka telat-telat datang? Kenapa? Anak saya 2. Alasan. Gitu, itu sering jadi Paling males latihan juga saya gitu. Itu jadi sering jadi bahan berantem nggak tuh? Bahan berantem. Bahan. Karena ada satu gimana sih pemimpin begini ya kan? Siapa yang ngomong gitu? Ya mereka berdua. Kalau dia nggak berani kayaknya. Dia nggak berani. Ya. Oke, siapa yang perfeksionis orangnya? Di antara kalian bertiga? Perfeksionis mungkin kalau dari penampilan, dari performance, Li sih. Li memang di ya? performance-nya. Oke, kalau yang banyak ngatur-ngatur? Banyak ngatur. Irwan. Oke, nggak usah gak enak gitu. Irwan ya? Ya
Kan Ada jadi yang ngumpulin. Ini udah bubar. Ngomong apa adanya Nggak gitu takut, ya. jangan takut bubar lagi. Iya. Kalau udah bubar. Siapa yang suaranya kalau nyanyi sering fals? Fals. Li itu nyanyi nggak sih? Kita lip sync sih. Tapi kan kalau nyanyi sambil ngedance emang susah, jadi emang harus Iya. lip sync. Tapi Preparationnya kan mesti banyak kalau. iya kan nafasnya juga live. lebih susah kalau harus nyanyi live gitu kan sambil gerak ya. Siapa yang fans ceweknya paling banyak? Pasti lihat. Li sih. Li ya. Kamu dulu belum ya? Ya, saya nomor 3 lah saya. Li Oh, Li, pertama. baru kamu terakhir ya. Dulu rambutnya kayak begitu loh. Siapa itu? Rambutnya begini sih. Ya ampun, lucu banget sih. Kamu kalau lihat penampilan kamu kayak gitu suruh dandan gitu lagi mau nggak? Mungkin olahraga dulu deh. Siapa yang kalau perform sering banyak salah gerakannya lupa-lupa? Saya lagi. Oke. Tapi dari setelah hits bubar ya kan, kalau dia kan memang dari dunia keaktoran, dia masih main sinetron apa segala macam. Li juga dia kemana-mana, dia pembawa acara apa segala macam. Kamu katanya dia kembali ke profesi asal, Ya. yaitu arsitek. Tapi masih nyanyian juga di wedding ya? Nyanyi ya sekali-sekali. Ya pelayanan juga. Pelayanan juga. Gospel ya. Gitu. Gospel. Berapa honor kamu yang berkurang gara-gara hits bubar gara-gara mereka berdua ini? Setelah yang berikut ini. Baby Z, pedangdut berusia 39 tahun yang mempopulerkan goyang nyamuk ini setelah lulus SMA menikah dengan Erik, putra komedian Poatik, dan dikaruniai 2 anak perempuan namun bercerai karena diduga mengalami KDRT. Perempuan yang sejak kecil tinggal bersama kakek dan neneknya ini menikah lagi dengan politikus asal Semarang dan dikaruniai 1 anak laki-laki namun kembali bercerai diduga karena perselingkuhan. Perempuan yang memiliki bisnis angkutan batubara dan restoran ini terlihat saling sindir dengan seseorang di Instagram sebab Baby mengaku marah dituding sebagai perempuan tidak baik dan memiliki video asusila. Baby membantah tudingan tersebut dengan memamerkan hasil kerja kerasnya berupa rumah di kawasan Kelapa Gading, apartemen, beberapa mobil mewah, dan rumah untuk orang tua, keluarga, serta karyawan. Benarkah Baby Z masih betah menjanda karena trauma ditinggal menikah? Dan benarkah perseteruannya dengan orang yang ia panggil Ces dan tukang obat hanya settingan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sama Baby Z sekarang ini ya. Duduk di sini karena kita melihat ada banyak sekali saling jawab di Instastory-nya dan Instagram-nya Baby Z ya. Langsung deh, aku mau langsung tanya. Jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Baby Z, fitnah atau fakta? Apa nih? Kamu tuh lagi berbalas-balas komen ribut-ribut Instastory sama seseorang. Padahal sebenarnya masalahnya sepele, tapi jadi panjang. Yes. Itu mah karena emang kamu aja panasan dan suka keributan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Itu siapa sih sebenarnya? Kamu tahu nggak siapa ini orang sebenarnya? Ini siapa sih sebenarnya yang ngeributin kamu tuh siapa? No mention, no Jadi mention. gimana ya, aku tuh orangnya nggak pernah usil sama urusan orang. Terus? Jadi kadang apa yang aku pakai, apa yang aku punya, aku beli mobil, aku beli apa, tuh ada seorang tuh yang memang aku nggak tahu nyindir aku terus. Cuman aku Nyindirnya diem di mana? Di sosial medianya. Oh, oke. Akhirnya ketika aku kemarin udah ngelunasin, ini ada hubungannya sama masa lalu sih, yang Polela itu. Terus dia kan udah punya wife, terus aku tunjukin bukti kalau aku tuh habis kan aku pernah cerita dulu di Rumpi kalau beli mobil leasing pakai namaku, terus dia nggak beresin, jadi aku kan pasti kamu dikejar-kejar. lunasin. Nah, aku tuh setahun itu tuh berjuang banget untuk bersihin BI checking aku dan aku udah konfirmasi ke mereka, tapi mereka cuek-cuek aja. Akhirnya setelah aku disindir-sindir, aku dibilang penipu, aku dibilang mau meres, akhirnya aku posting lah. Bahwa kamu sudah lunas. Kwitansinya ya, aku cuma tunjukin bahwa kamu hinain aku nih, si ceweknya sih sama temennya tuh. Terus tapi aku bisa kebetulan aku habis beli mobil. Kalau nggak sombong sih, habis beli mobil ya itu lumayan harganya sih fantastis. Terus aku pakai tas-tas ya kremes-kremes itu. Aku tuh selalu disindirin rokok rawa minggir. Mobil S-Class aku pinjem sewa. Aku tuh sebenarnya kamu bisa merasa kalau itu ditujukan ke kamu? Karena memang ketika aku posting itu, si temennya ini DM aku. Oh, temen yang ngadu? Ya, temennya tuh yang nyerang aku. Oh, nge-DM lu nggak move on ya, segala macam. Sampai akhirnya dia bilang, udah sih kalau emang lo orang kaya, ikhlasin aja uang 500 juta doang. Hah? Gue habis bayar utang 500 juta, terus lu bilang gue suruh ikhlasin. Sebenarnya gue nggak nagih.
Cuma kenapa sih lu sini-sini, akhirnya terbukti. Iya kan kita tahu Kak, apa yang lu pakai itu semua bukan punya lu. Jadi maksudnya apa ya? Tuduhan makanya kamu Nah itu doang, jadi aku tuh ngerasa kayaknya kok mereka gitu, ternyata pas aku ributin semua kebuka. Kebukanya tuh bahwa mereka tuh ternyata dunia tipu-tipu lah gitu loh. Semua apa yang mereka pakai justru mereka yang pinjem, ngatain aku pakai barang ini. Ya itu jadi sebenarnya ya aku tuh nggak pernah usil Kak dari dulu. Dia selalu diduluin orang. Kenapa kamu ladenin sih? Kenapa nggak diblok aja tuh orang? Aku nggak nge-follow. Oh ya kan di blok aja begitu DM blok langsung. Jadi dia nggak bisa kirim DM Iya lagi. dia justru nge-blok aku abis itu. Baby Zipin atau fakta? Tapi karena keributan ini menjadi alasan buat kamu untuk akhirnya pamer-pamer kekayaan kamu, menjadi flexing, fitnah atau fakta? Ya fakta lah, orang harta sendiri bukan harta pinjem, ya ngapain aku mesti itu, bener nggak sih? Bener ya, udah lunas ya semua ya? Gara-gara aku difitnah miskin, aku aku pamer lah, ini punya aku, ini kwitansi aku beli. Aku nggak mau. Tapi kan kemarin orang flexing ternyata zong. Itu rumah aku bangunin keluarga aku, misalnya itu rumah aku ya. Apa ya? Duitnya dapat dari mana sih Bu? Duitnya aku kerja lah, masa aku nggak? Iya kerja, oke baiklah. Lanjut, baby Zipin atau fakta? Saat ini kamu udah punya pacar baru dan pacar kamu inilah yang suka beliin kamu barang-barang mewah. Salah satunya ya mobil mahal buat anak-anak itu, fitnah atau fakta? Aku emang aku cewek yang senang mobil sih. Mobilku banyak dan aku lebih suka mobil daripada tas. Jadi kalau ada yang cowok aku hadiahin aku mobil itu kan sah-sah aja. Emang kenapa? Aku juga beli pakai duit aku juga sendiri. Jadi aku lebih jadi ada berapa mobil? Kamu ada mobilnya ada berapa jadi? Ntar dikira aku pamer. Iya pamer sih pasti ya. Maksudnya kamu ada yang beli, terus ini ada yang dikasih lagi gitu. Iya, ada yang hadiah ulang tahun. Oh, ada yang udah dipastikan bahwa itu leasingnya sudah lunas. Oh, aku lunas, beli semuanya lunas dong. Enggak yang hadiah ini? Semuanya lunas, nggak ada yang kredit. Oh ya, hadiah ini juga lunas. Udah ada atas nama kamu, jangan. Semua atas nama. Jangan tiba-tiba kalau ada apa-apa mobilnya dikerek gitu. Dong. Aku nggak pernah gitu. Ini aku benar-benar sombong sekalian ya. Oke baiklah, sekarang kita dudukan dia nanti sama yang lain ya. Kita tanya-tanya pertanyaan dari netizen berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Personil hits ada BBC. Oke. Aku nanya satu lagi pertanyaan buat kamu. Waktu mereka berantem gitu, kamu ada di TKP nggak waktu itu? Enggak, sekali. Sekali. Ya, terus kamu ngapain waktu mereka berantem? Nonton aja. Kamu nonton aja. Terus kamu ngomong apa ke mereka berdua? Ya berusaha tenangin karena waktu itu semobil sama Li. Jadi berusaha tenangin ke Li sih. Kamu berusaha tenangin ke Li? Iya. Kamu ngomong apa ke Li? Ya mungkin dia lagi emosi. Ngomongnya gimana? Ngomongnya mungkin Bro Irwan lagi emosi, Li. Oh kamu? Kita tunggu aja lah, tunggu nanti baru ngomong lagi, baru ngobrol gitu. gitu. Kamu ngomongnya gitu? Kalem gini? Linya tenang nggak? Tenang sih. Iya, kalem banget ya ini orang. Oke, gimana kita buka? Irwan, kok udah nggak ada foto pernikahan dan saling unfollow sama istri Kak? Ada apa tuh? Aduh. Bener Kak? Fotonya diarsip? Diarsip semua. Kenapa? Saya lagi dapat judul baru ya. Jadi saya makanya mulai ya pansos lah. Pansos posi semua, sinetron dan semua. Jadi ada baby juga saya minta, ayo follow dong. Iya tadi. Jadi kenapa diarsip biar orang taunya? Ya semua artis kan, kayaknya kalau background ini kan family kan agak oh gitu alasannya. Istri nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa lah. Oke baiklah. Yang berikutnya. Ferdinand, ada suatu saat kamu diajak pergi di waktu yang bersamaan oleh Li dan Irwan. Siapa yang akan kau pilih? Dua-duanya ngajak. Dua-duanya. Siapa yang kamu iyain? Ngajaknya kemana dulu nih? Oh tergantung tempat. Ya sama-sama ke mall. Berat kan dia. Karena Irwan yang leader dari awal, jadi saya follow. Oh kamu ya? Ini waktu ada saya di sini, kalau ada Ali kan nanti saya bilang sama Ali. Yang berikutnya. Kak Baby, anak-anak kakak katanya pada di pesantren. Emang kakak gimana sih mendidiknya, sedangkan ibunya masih suka pakai baju seksi di Instagram dan nyanyi dangdut dengan baju seksi. Belum lagi banyak dituding sebagai perempuan yang nggak bener. Gimana tuh Kak? Ya kalau aku kan janda, jadi pasti orang mikirnya ya aku sudah biasa lah gitu. Cuma kalau untuk anak-anak memang aku selalu, karena dari kecil juga mamaku kan memang ngajarin agama yang baik. Karena aku udah lagi masih eksistensiku masih jalan, aku masih butuh untuk pekerjaan nih, memang aku di situ gitu loh. Makanya anak-anak semuanya, dan itu tidak paksaan, mereka memang pesantren, semuanya berjilbab, anak-anak hafiz.
ya itu poin lah buat aku, walaupun ibunya seperti ini, anak-anak aku harus lebih baik dari aku. Anak-anak pernah ada yang protes gak? Enggak. Luar biasa. Ini kalau kita ngomong banyak hal ya, kalau ini ya dia jalani sekarang gitu. Kalau yang mereka berdua ini adalah hal yang di masa lalu. Tadi juga ada statementnya Lee tentang dia di zaman dulu. Tapi semua bercerita juga dengan enteng gitu ya. Artinya bahwa seberapapun dulu kita pernah apa-apa, tapi ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan, bahwa ya dulu. Sekarang setiap orang pasti berproses berubah. Asik. Lebih enteng, lebih banyak makna yang bisa dipelajari oleh kita yang mendengar ceritanya juga. Terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih buat Anda.